Ini dia pengalamanku bikin akun TikTok Shop baru 3 hari langsung banjir orderan sebanyak ini. Nah ternyata banyak tips dan trik yang aku baru tahu dan pengen aku sharingkan kepada teman-teman semuanya. Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Kemas Nazik. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe biar dapat informasi menarik tentang bisnis lainnya. Nah hari ini spesial aku mau sharing tentang pengalamanku sendiri yang baru bikin akun TikTok Shop baru untuk bisnis baruku, yaitu aneka plastik, dan langsung banjir orderan sebanyak ini. Nah ternyata ada hal-hal yang baru aku tahu juga di TikTok Shop untuk kita bisa mengoptimalisasi penjualan di TikTok Shop kita. Nah apa kiat-kiatnya? Aku akan bagi videoku dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian tentang konten, yang kedua adalah bagian tentang fitur, dan yang ketiga adalah bagian tentang optimasi. Nah teman-teman harus nonton videoku ini sampai selesai, karena kalau teman-teman cuma tahu konten nggak tahu tentang fitur, teman-teman juga akan rugi. Atau tahu fitur doang nggak tahu tentang konten dan optimasi, teman-teman juga nggak akan bisa banjir orderan. Nah maka dari itu 3 kesatuan bagian ini adalah hal yang penting untuk teman-teman ketahui. Nah kita mulai di bagian yang pertama, yaitu tentang konten. Nah buat teman-teman yang pengen mulai jualan di TikTok Shop, teman-teman harus perhatikan yang namanya konten. Konten itu apa? Apakah harus berupa video? Tidak. Konten untuk TikTok Shop atau jualan kita yang paling penting adalah gambar. Gambar dari produk itu mempengaruhi banget buat penonton tertarik beli produk kita. Nah ketika aku mengerjakan gambar atau foto produk buat aneka plastik itu serius banget. Bahkan timku juga serius sampai bikin backdrop, ngatur pencahayaannya senatural mungkin, dan ternyata itu berpengaruh terhadap penjualannya. Selama aku bikin akun TikTok Shop buat beberapa bisnisku, ternyata gak pernah banjir orderan sebanjir aneka plastik gara-gara gambar yang menarik. Nah teman-teman, gambar yang menarik ini teman-teman harus tahu yang namanya pencahayaan, posisi kameranya, bagaimana memperlihatkan gambar produknya secara jelas ya, itu penting banget buat penonton tertarik beli produk kita. Konten gak hanya tentang gambar, tapi teman-teman juga harus perhatikan judul dari produk teman-teman. Judulnya harus jelas banget. Gak boleh judulnya itu yang tidak banyak orang ketahui atau sulit untuk dicari oleh mesin pencari. Teman-teman bayangin diri teman-teman adalah sebagai calon pembeli dan ngetik produknya di kolom pencarian TikTok Shop. Pasti teman-teman akan ngetik apa yang teman-teman pertanyakan dong. Nah kalau teman-teman seolah-olah jadi calon pembeli, gimana sih cara ngetik produk teman-teman atau cara mencari produk teman-teman? Kalau jualan mangkok plastik yang namanya itu tin wall, nama aslinya atau nama produknya itu tin wall, tapi nggak mungkin semua orang tahu kalau itu tin wall. Ngetiknya pasti kotak plastik karena mereka menulis apa yang mereka lihat aja gitu. Nah makanya teman-teman juga harus tulis judulnya tin wall, kotak makanan plastik, dan lanjutannya bisa tentang spesifikasinya. Jadi teman-teman harus mencoba memposisikan diri teman-teman sebagai calon pembeli. Ngetiknya apa sih? Nah supaya produk teman-teman gampang dicarinya. Itu tentang judul. Deskripsi juga penting banget. Deskripsi harus jelas tentang produknya ya, tentang spesifikasinya, kelebihannya, fiturnya, itu harus ditulis di kolom deskripsi biar penonton juga semakin yakin untuk beli produk kita. Apalagi kalau tokonya masih baru dan perlu punya rating untuk penjualannya. Jadi ada 3 poin pokok dalam membuat konten ya. Yang pertama gambarnya harus menarik, yang kedua judulnya harus jelas, dan yang ketiga deskripsinya harus lengkap. 3 hal ini pastikan teman-teman lakukan dengan baik. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang fitur. Nah fitur ini teman-teman harus tahu fitur-fitur penjualan di TikTok. Pertama, ada fitur gratis ongkir. Fitur gratis ongkir ini menurutku wajib banget buat kita aktifkan. Nah, cara mengaktifkannya, teman-teman bisa pergi ke kolom promosi, kemudian klik fitur kampanye atau kampanye ya. Kemudian teman-teman cari yang gratis ongkir. Terus kemudian teman-teman ikut daftar ke kampanye gratis ongkir ya. Di situ teman-teman akan ditarik biaya sekitar 4%. Nah, walaupun teman-teman mengira 4% ini besar ya, tapi ini penting banget buat teman-teman jualan di TikTok Shop, karena kalau nggak gratis ongkir, rata-rata calon pembeli nggak mau beli di toko kita. Karena gratis ongkir ini fitur yang paling utama banget di TikTok Shop maupun di e-commerce lainnya yang mendukung penjualan banget. Nggak apa-apa lah kita rugi 4%. Nanti kalau teman-teman belum tahu cara ngitung penjualannya atau naikin harganya seperti apa, teman-teman bisa tonton di Instagramku atau di TikTokku ya. Kemarin udah aku bahas bagaimana cara membuat harga produk di TikTok supaya kita nggak rugi.
ada potongan 4%, ada potongan admin, dan masih banyak lagi ya. Yang jelas teman-teman harus tahu yang namanya fitur gratis ongkir, dan teman-teman harus aktifin fitur gratis ongkir supaya calon pembeli mau beli di toko kita. Nah, fitur-fitur lainnya juga masih banyak banget. Contohnya fitur cashback. Kalau teman-teman pengen kasih cashback, teman-teman harus iuran ke TikTok sekitar 2% sampai 3%. Nanti akan ada badge atau tulisan di produk teman-teman kalau ada cashbacknya. Nah, itu menarik banget loh buat calon-calon pembeli untuk beli ke toko kita. Walaupun cashbacknya terhitung kecil, tapi bagi mereka itu big deals banget. Jadi nanti teman-teman bisa totalin semua potongannya dari mulai gratis ongkir 4%, cashback 2% sampai 3%, dan fitur yang ketiga yang nggak kalah menarik adalah fitur diskon. Teman-teman pasti pernah dong jadi pembeli di TikTok Shop, kemudian lihat produk dengan harga yang dicoret. Produk dengan harga yang dicoret itu memberikan psikologi tersendiri loh buat calon pembeli untuk tertarik kepada produk kita. Aku sendiri juga kalau melihat produk yang harganya dicoret itu aku rasa lebih big deals ya. Walaupun sebenarnya produk itu harga aslinya aja emang segitu, emang disetting aja, dinaikin kemudian coret turunin lagi ke harga yang semestinya. Nah, itu adalah cara marketing yang teman-teman juga harus kuasai ya. Itu adalah fitur di TikTok Shop di mana teman-teman bisa ngatur diskonnya. Jadi teman-teman pasang harga yang tinggi terlebih dahulu, kemudian teman-teman coret dan berikan diskon berapa persen sampai ke harga yang semestinya. Nah, itu masuk ke jumlah persentase pemotongan ya, dari mulai gratis ongkir 4%, cashback 3%, kemudian diskon berapa persen, dan biaya afiliasi TikTok sekitar 5-10%. Teman-teman total aja biasanya sampai 15%, kemudian harga teman-teman di toko teman-teman atau harga offline, harga aslinya teman-teman naikin 15% lebih tinggi, maka teman-teman nggak akan rugi. Nah, itu tentang fitur untuk jualan di TikTok Shop. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga adalah optimalisasi penjualan kita. Gak banyak penjual-penjual online yang melakukan fitur optimasi, tapi bagiku optimasi itu sangat penting. Kita bisa ngeklik optimasi di aplikasi TikTok Shop kita supaya kita tahu apa sih hal-hal yang belum kita maksimalkan dalam penjualan produk kita. Kita bisa tahu dari AI atau Artificial Intelligence yang TikTok Shop berikan, atau kita bisa cek tersendiri ya supaya lebih optimal. Selain itu, untuk mendukung optimasi penjualan dari TikTok Shop kita juga perlu bikin konten di akun yang kita tautkan, atau akun brand resmi kita, atau akun jualan kita. Kita harus bikin akun semacam akun affiliate, tapi ini akun resmi ya, akun resmi jualan kita untuk mempromosikan produk kita. Nah, nanti kita bisa taruh kerajaan kuning di situ. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk membuat pengunjung atau mendatangkan pengunjung ke online shop kita itu kita perlu konten. Karena buat masuk ke market, masuk ke FYP atau masuk ke calon pembeli, kita perlu menghadirkan konten. Kalau cuma jualan doang kita ngandelin kolom pencarian itu lama banget. Kita perlu bikin konten yang ringan-ringan aja, nggak perlu banyak editing. Yang penting video kita bisa ditonton setidaknya 200-300 orang dalam satu video. Kalau sehari kita bisa bikin 3, kita bisa datangkan 1000 pengunjung. Biasanya di TikTok Shop conversion rate-nya setiap 100 penonton itu biasanya 2-3 pembeli. Nah, kalau 1000 berarti bisa 20 pembeli. Itu kan udah lumayan banget. Nah, teman-teman bisa lakukan yang namanya optimasi melalui pembuatan konten. Nah, teman-teman, aku ulangi Nah, teman-teman, aku simpulkan dari yang pertama tadi, teman-teman harus perhatikan yang namanya konten, dari mulai gambar, judul, hingga deskripsi. Kemudian yang kedua, teman-teman harus perhatikan yang namanya fitur. Teman-teman harus tahu yang namanya gratis ongkir, berapa persen biayanya, cashback berapa persen biayanya, diskon berapa persen biayanya. Itu teman-teman harus lakukan. Yang ketiga, tentang optimasi, teman-teman harus melakukan optimasi melalui Artificial Intelligence TikTok, atau teman-teman membuat konten promosi supaya mendatangkan banyak pengunjung. Itu adalah optimasi. Jadi 3 bagian ini adalah yang aku lakukan hingga aku punya penjualan sebanjir ini ya di Aneka Plastik, dari mengoptimalisasi atau melakukan 3 bagian ini: konten, fitur, hingga optimasi. Teman-teman bisa tiru dan coba lakukan untuk produk teman-teman, dan semoga teman-teman nanti bisa sukses jualan di TikTok Shop. Itu aja. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman lainnya. Rezeki udah Tuhan yang ngatur, gak bakal ketukar. Jadi kita berbagi informasi penting seperti ini berkaitan tentang rezeki. Nggak perlu takut, nggak perlu risau. Semakin kita berbagi, semakin banyak rezeki akan diberikan Tuhan kepada kita. Aku Mas Teguh Setiari, bye-bye.